Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang gerakan modernis Islam dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pembimbing Pak Jiva Aha Putra MPDI. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazwa Maharani Hermanza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Sudarmoko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Al-Mafidullah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Latar belakang. Enggak latar belakang. Pengertian dan sejarah gerakan modernisasi Islam. Gerakan modernisasi Islam merupakan gerakan intelektual yang muncul di akhir abad ke-19 sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, terutama dari peradaban barat yang berkembang pesat. Tujuan dari gerakan ini adalah menghidupkan kembali ajaran Islam melalui reinterpretasi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Gerakan ini mencakup sebagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, hukum, sosial, dan politik. Para modernis Islam percaya bahwa Islam adalah agama dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, asalkan didahului dengan landasan ijtihad. Sebagai gerakan modernis Islam berakar pada kekalahan militer dan politik umat Islam dari bangsa-bangsa barat yang memicu pertanyaan tentang kemunduran Islam. Gerakan ini muncul pertama kali di kawasan Timur Tengah, khususnya Mesir dan India, dan negara-negara Muslim lainnya yang berada di bawah tekanan kolonialisme Barat. Pada saat itu umat Islam menghadapi keterbelakangan di berbagai sektor, mulai dari ilmu pengetahuan hingga sistem pemerintahan. Pada pemikiran seperti Jamaluddin Al-Afrawi dan Muhammad Abduh akhirnya mulai menyuarakan reformasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan, hukum, dan pemerintahan agar umat Islam dapat bersaing dengan peradaban barat yang semakin maju. Tokoh-tokoh modernis Islam. Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897. Al-Afghani adalah salah satu tokoh perintis yang menyuarakan pentingnya kebangkitan umat Islam melalui modernisasi. Pelopor gerakan ini yang mengajukan ide pembaruan pemikiran Islam dan semangat kebangkitan Islam melalui ilmu pengetahuan. Al-Afghani percaya bahwa kelemahan umat Islam disebabkan oleh kemunduran dalam pendidikan dan keterbelakangan politik. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dunia muslim dalam melawan dominasi kolonialisme barat. Konsep pembaruan Al-Afghani yaitu: pertama, seruan untuk menuntut ilmu; kedua, anjuran berpikir dan menggunakan akal; ketiga, menghindari fanatisme yang berlebihan; keempat, seruan untuk membuka pintu ijtihad; kelima, seruan untuk persatuan Islam atau pan-Islamisme; kedua,
Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905. Sebagai murid Al-Afghani, Abduh adalah tokoh penting lain yang berperan dalam gerakan modernis. Tokoh ini mengusulkan pembaruan dalam pendidikan, hukum Islam, dan mendorong penggunaan ijtihad dalam memahami agama. Konsep pembaruan Muhammad Abduh yaitu dalam konteks teologinya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa akal mempunyai kekuatan yang tinggi. Menurutnya, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasari atas akal. Pemikiran rasional menurutnya adalah jalan yang memperoleh iman yang sejati. Ketiga, Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1905. Rashid Ridho adalah penerus Muhammad Abduh yang lebih fokus pada isu politik dalam gerakan modernis Islam. Ridho mendukung pembentukan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, serta menekankan pentingnya pendidikan dan reformasi sosial. Ia juga menulis banyak karya yang berhubungan dengan pembaruan politik dan hukum Islam. Konsep pembaruan Rashid Ridho yaitu Rashid Ridho mempunyai gagasan reformasi di bidang pendidikan dan politik. Ia meyakini umat Islam akan maju jika menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Rashid Ridho berupaya mendukung pengembangan lembaga pendidikan dan memajukan gagasan pengembangan kurikulum. Oke, selanjutnya saya di sini akan membawakan tentang pengaruh gerakan modernis Islam. Untuk poin yang pertama, pengaruh di bidang sosial. Gerakan modernis menghadirkan pengaruh pada bidang sosial, khususnya pada dunia pendidikan. Gerakan ini mengubah sistem pendidikan dengan menghubungkan kurikulum tradisional Islam dan ilmu pengetahuan modern. Untuk poin selanjutnya yaitu ada di bidang politik. Di beberapa negara muslim, gerakan modernis berkontribusi terhadap munculnya gerakan nasionalisme yang berjuang melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Untuk poin yang ketiga, pengaruh di bidang hukum. Gerakan ini juga mempengaruhi reformasi hukum Islam seperti pembaruan hukum keluarga, status perempuan, dan reinterpretasi ajaran Islam melalui ijtihad. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Oke, di sini kesimpulannya yaitu gerakan modernis Islam merupakan respon terhadap tantangan perkembangan zaman yang dihadapi umat Islam sejak abad 19. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho memainkan peran penting dalam mempromosikan gerakan pembaruan pemikiran Islam agar sesuai dengan tuntunan zaman, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai keislaman yang telah ada.
Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam bidang sosial, politik, maupun hukum. Sekian. Sekian dan terima kasih. Belum anjing bukan. Oh, Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.